Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau ngupas buku yang lagi fenomenal banget nih, Berani Tidak Disukai. Kita pakai sumber dari deskripsi gramedia.com ya. Oke, siap. Buku ini kan laku keras ya, katanya udah lebih dari 3,5 juta kopi di seluruh dunia. Nah, kita mau coba gali nih, dari deskripsi karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini, sebenarnya apa sih intinya? Kok bisa relevan banget buat jutaan orang? Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, angkanya emang luar biasa sih itu. Oke, coba kita lihat deskripsinya lebih dalam ya. Judul lengkapnya, The Courage to be Disliked, How to Free Yourself, Change Your Life, and Achieve Real Happiness. Wow, 3,5 juta lebih. Apa ya rahasianya? Nah, yang langsung kelihatan beda dari deskripsi ini tuh formatnya. Ini bukan kayak buku teori psikologi biasa yang mungkin agak kering ya. Oh gitu. Terus gimana formatnya? Antara seorang filsuf sama seorang pemuda yang ya lagi galau gitu sama hidupnya. Wah, menarik ya. Jadi lebih kayak cerita gitu? Betul, lebih hidup. Dan ini bukan asal ngobrol ya, dasarnya kuat. Pakai teorinya Alfred Adler. Alfred Adler. Itu kan salah satu dari 3 besar psikologi abad 19 ya, selain Freud sama Jung. Deskripsinya sih nggak detail, tapi setahu saya Adler itu ada beda kan ya sama Freud? Dia lebih fokus ke tujuan hidup, bukan melulu masa lalu. Tepat sekali. Nah, itu kerasa banget di kutipan deskripsi yang Anda sebut tadi. Bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Hmm, Itu inti psikologi Adlerian banget. Fokusnya tuh pada kekuatan kita sekarang. Di sini, saat ini. Nah, ini nih bagian bebas dari belenggu trauma masa lalu. Ini kedengarannya agak, gimana ya, radikal mungkin buat sebagian orang. Masa sih masa lalu bisa diabaikan gitu aja? Iya, itu emang salah satu poin utamanya. Argumen intinya kayak yang tersirat di deskripsi itu, pengalaman masa lalu tuh nggak nentuin siapa kita sekarang. Oh, jadi bukan nggak penting, tapi nggak menentukan. Persis. Yang menentuin itu makna yang kita kasih ke pengalaman itu, sama pilihan yang kita buat sekarang. Jadi kebahagiaan itu ya bukan sesuatu yang pasif kita terima, tapi sesuatu yang kita putuskan. Kita pilih secara aktif. Keputusan aktif. Berarti ada yang perlu dilakuin dong ya. Di deskripsi disebut tuh soal memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Gimana nyambungnya tuh? Itu konsekuensi logisnya. Kalau kita milih buat nggak terbelenggu masa lalu, ya kita perlu milih buat maafin diri sendiri juga kan? Iya sih. Terus, kalau kita milih bahagia, ya fondasinya harus cinta sama diri sendiri dulu. Nah, menyingkirkan hal nggak penting itu bisa jadi ya milih buat nggak terlalu pusing sama omongan orang lain misalnya. Nyambung judulnya ya. Berani tidak disukai. Jadi ini bukan soal jadi orang nyebelin gitu ya, tapi lebih ke bebas dari nyari-nyari validasi orang terus. Nah, itu dia, sentral banget. Judulnya itu nangkap esensi penerapan psikologi Adler ini. Pasti nggak gampang tuh. Ya, butuh keberanian. Keberanian buat hidup sesuai nilai kita sendiri, meskipun kadang nggak dapat tepuk tangan. Ini soal nemuin bahagia yang sejati dari dalam, bukan dari luar. Dan buku ini katanya sih ngasih panduan buat itu, biar jadi sosok yang Anda idam-idamkan. Fokusnya bukan ke apa yang udah terjadi, tapi ke apa yang kita pilih lakukan sekarang. Betul. Kekuatannya ada di tangan kita sendiri buat berubah dan bahagia, asal kita berani lepasin beban masa lalu sama ekspektasi orang. Pantesan deskripsinya bilang banyak kalimatnya kayak kutipan penuh makna ya. Intinya gitu, kekuatan buat berubah itu udah ada di dalam diri kok, tinggal diaktifin aja pakai keberanian. Keberanian memilih ya. Ya, keberanian memilih, memaafkan, mencintai diri, dan ya itu tadi, berani buat kadang-kadang nggak disuka demi hidup yang lebih otentik. Prinsip Adlerian yang dibuat jadi praktis. Sip, itu rangkuman yang oke banget dari deskripsi ini. Nah, berangkat dari ide dialog di buku ini, ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kan buku ini dibangun dari dialog filsuf dan pemuda. Gimana kalau dialog internal kita, cara kita ngomong sama diri sendiri tiap hari, itu justru tempat pertama buat nerapin keberanian ini. Tempat pertama buat mulai milih jalan yang beda. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.